Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita mistis. Cerita ini berjudul Pelet Darah Kotor. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Panggil aja Ara. Dia adalah sahabatku di bangku SMA. Kami sangat akrab hingga tak ada sedikit pun rahasia di antara kami, apalagi soal pacar. Ara adalah seorang primadona di sekolah kami. Banyak disukai karena anaknya supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Meski begitu, Ara tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang playgirl. Hanya saja kalau hari ini putus, besok udah dapat pacar lagi. Emang nasibnya orang cantik, ya kan? Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang dia beritahu. Aku bukanlah gadis yang matre atau pilih pacar secara fisik. Setauku dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit sama muka belakangan. Hingga suatu hari kulihat Tara menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana aku lihat dia tak sendirian. Ternyata dia sedang bersama pacarnya. Panggil saja Aryo. Karena tidak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggu di luar kelas. Setelah aku lihat Cayo keluar, aku bergegas masuk ke dalam menghampiri Ara. Kulihat air matanya membasahi pipi. Kenapa sih? Sini aku peluk, tanyaku. Aku putus, jawab Ara sambil menyeka air matanya. Aduh Ara, jangan sedih gini dong. Seperti biasanya aja, besok juga dapat lagi, jawabku memberi semangat. Yang ini beda, aku tuh sayang dia karena dia benar-benar baik buatku. Rumahnya yang jauh di seberang timur lah ke barat 30 km demi antar jemput aku. Dan gak suka lihat aku kurus. Tiap antar jemput selalu diajakin makan. Dia dewasa gak pernah marahin aku juga. Udah, kamu ini cantik sayang. Aku temani kamu buat move on. Jangan lagi berharap dia kembali, karena aku tahu pasti dia yang pergi, bukan kamu yang ninggalin dia. Rayuku pada Ara mencoba menghibur. Ara pun mengangguk tanda setuju dengan pernyataanku barusan. Setelah hari itu kami sering mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Sudah berbulan-bulan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran, tumben si Ara ini belum move on juga. Hingga suatu hari di tengah malam, tiba-tiba teleponku berdering. Kulihat Ara yang menelpon. Dalam keadaan mengantuk, aku angkat teleponnya. Halo Ara, ada apa? Setuju gak sih kalau aku terima dia jadi cowokku? Ah, siapa emang? Jawabku makin penasaran. Besok ya aku kasih lihat. Yang penting sekarang kamu udah aku kasih tahu kalau aku udah move on. Oke lah, besok ketemu di sekolah ya, jawabku sambil menutup telepon. Keesokannya saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Ara dengan senyum sumringah menghampiriku. Seneng banget deh. Iyalah, dapat pacar baru, jawabku. Masih calon, ini fotonya, jawabnya sembari nyodorin HP. Gimana, cocok gak? Tanya Ara meminta pendapatku. Seperti biasanya, kalau menurutku gak cocok, tapi mau gimana lagi? Seleramu kan yang romantis dan lucu, jawabku. Ah, yang ini lain, wajahnya oriental, jawab Ara mencoba membela. Ah, apa? Sejak kapan kamu mentingin wajah? Jawabku makin kaget. Iya, sejak kemarin kenal dia. Obrolan itu berlanjut sampai jam pelajaran kembali. Aku sungguh heran. Tidak biasanya Ara mengutamakan fisik daripada perasaan. Sampai aku berpikir, jangan-jangan Ara tak sungguh-sungguh suka lelaki itu. Tapi sudahlah, itu keputusannya. Di bulan pertama mereka jadian, Ara intens curhat ke aku soal bagaimana mereka pacaran. Sepertinya semua baik-baik saja selayaknya anak tahun 2007-an pacaran.
Namun beberapa bulan kemudian tiba-tiba Ara menjadi seorang pendiam. Dan aku merasa bagaikan orang lain. Karena merasa ada yang tak beres, akhirnya aku beranikan lancang bertanya, "Hei, kok sekarang kamu jadi pendiam gini sih?" Ara hanya melirik, tapi masih tetap diam. Aku pun kembali bertanya, "Apa aku ini pernah menyakiti kamu? Sampai kamu menjauh dan gak mau cerita?" Bukan gak mau, tapi Ara memikir lama. "Ya udah deh, kalau gak mau cerita sekarang nanti telepon ya, aku tunggu." Aku pun pergi meninggalkan dia tetap dalam diamnya. Setelah itu malam harinya saat aku belajar tiba-tiba Ara menelpon. "Iya Ara, udah siap cerita?" "Kalau aku udah siap jadi pendengar yang baik kok," jawabku. "Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita tapi kamu diem dulu. Nyimak dulu aja, ntar kalau aku udah kelar kamu boleh nanya ke aku." "Oke deh," lanjutku. "Skip bulan pertama karena kamu udah tahu semuanya. Bulan kedua, ketiga, aku merasa kok jadi cinta banget sama Putra, nama cowoknya Ara yang sekarang. Dan gak pengen ketinggalan kabarnya. Setiap detik dan waktu pengen dia ngabarin aku. Pokoknya takut banget kehilangan dia aku tuh." Gila, apa mungkin kamu udah diapa-apain sih, Ra?" "Sorry nyerobot." Tiba-tiba aku menyelanya. Belum gila, cuma entah kenapa jatuh cinta kali ini beda. Bawaannya gak bisa jauh-jauh gitu. Dia gak ngabari semenit, aku udah bingung. Bahkan aku sering ke rumahnya karena tiba-tiba dia ngilang gak bisa dihubungin. Setiap pulang sekolah juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan gak bisa karena gak ada bensin ya aku beliin. Kalau di jalan lapar ya aku ajakin makan. Kenapa sih ya kok rasanya cinta banget sama Putra? Aneh lu Ra, tumben aja kamu kayak gitu. Padahal biasanya cowok yang gitu ke kamu. Lah ini kok kebalik. Entahlah, aku jalanin aja dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa aku pasti cerita kok. Udah hati-hati ya Ra, jaga diri. Singkat cerita, aku yang jadi galau karena tiba-tiba Ra berubah jadi sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowoknya. Hingga suatu hari tingkah Ara semakin aneh. Ara jadi sering bolos sekolah. Bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa pamit. Rasanya semakin jauh dari Ara yang ku kenal dulu. Karena ngerasa ini udah keterlaluan, aku nyoba nanya langsung ke Ara. Kami janjian ketemu di perpustakaan sekolah karena ngerasa di sana tempat paling aman untuk curhat. Aku pun langsung tanya ke Ara. Ara, kok makin hari kamu makin gini ya? Cinta boleh tapi logika dipakai dong. Kamu udah jauh dari yang aku kenal. Yang pacaran aku kenapa kamu yang repot? Jawab Ara ketus. Ara, ingat kita itu siapa? Baru kali ini kamu kayak gini Ra. Kesambet apa sih lu? Lanjutku. Udah ya cukup, aku ngerasa bosan pacaran main-main mulu. Aku pengen kali ini serius, gak pengen ganti-ganti lagi. Jadi aku bakal ngelakuin apa aja untuk bertahan kok, jawab Ara. Saat itu juga rasanya aku kayak disambar petir. Gak nyangka aja, kok bisa seorang primadona tiba-tiba jadi bucin gitu. Karena rasa kasihanku ke Ara, akhirnya aku putusin buat ngasih tahu kakaknya tentang masalah perubahan sikap Ara ini. Tanpa Ara ketahui, aku ketemu kakaknya. Panggil saja Mbak Dia. Ketika Ara tidak di rumah, aku segera bertamu ke Mbak Dia. Waktu itu hari sudah sore dan hujan rintik. Kamu nyari Ara? Aranya gak ada tuh keluar, gak pamit lagi, sapa Mbak Dia. Enggak kok Mbak, justru kesini aku mau nyari Mbak. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama Mbak. Loh tumben, emang penting banget toh. Soal apa? Tanya Mbak Dia. Sambil mengangguk aku pun menjawabnya. Soal Ara Mbak. Mbak Dia tampak terkejut, seakan sudah tahu isi pikiranku. Mbak Dia pun melanjutkan. Apa Ara banyak yang berubah? Aku mengangguk. Sudah kuduga, tapi aku bingung mau nanya ke siapa. Mau nanya ke Ara langsung gak mungkin. Sekarang dia pemarah dan tertutup. Lanjut Mbak Dia.
Nah itu Mbak yang harus kita cari tahu. Aku ada sedikit info. Tapi Mbak janji ya jangan dibilangin ke Ara. Nanti Ara marah sama aku malah mogok gak mau cerita-cerita lagi. Aku kasihan Mbak sama Ara. Oke janji, ayo cepet cerita. Aku tak dengerin. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Aku mulai cerita. Mbak tahu gak soal Putra? Dia pusat masalahnya. Semenjak kenal Putra, Ara berubah drastis. Bahkan dari curhatannya Ara, ceritanya intinya Putra ini sering dibayarin Mbak. Entah bensin atau makan di warung. Bahkan berani minta dibeliin baju atau apa yang dia mau. Yang bikin gak habis pikir, Ara bilang bakal ngelakuin apapun untuk bertahan. Aduh Mbak, nek aku jadi Ara wis gak kuat, kabur aja. Astaga, diku sampai kayak gitu. Padahal dulu gak gitu kalau pacaran. Oke besok Mbak akan cari tahu soal Putra, asal-usul keluarganya. Tugas kamu nyari tahu di mana sekolahnya Putra ya. Pinta Mbak Dia. Siap Mbak, demi keselamatan Nara aku siap melakukan apapun. Aku pun pamit pulang. Lalu keesokannya aku melakukan tugas dari Mbak Dia dengan sempurna. Dan kami akan bertemu lagi 3 hari kemudian. Sore itu. Sejauh apa Ara curhat ke kamu? Tanya Mbak Dia. Kata Ara dia sering main ke rumah Putra. Di sana Ara sering disuruh makan sama minum. Bahkan kalau pulang suka dibawain makanan atau lauk. Jawabku. Makanya dia sering banget bawa pulang lauk. Ternyata dari rumah si Putra ya. Aku hanya mengangguk, mengiyakan. Tiba-tiba Mbak Dia tercekat. Gawat ini. Gumam Mbak Dia. Kok gawat? Kenapa emang Mbak? Tanya aku penasaran. Bisa jadi lauk itu yang bikin Ara berubah. Ucap Mbak Dia. Loh kok bisa? Tanya aku penasaran. Aduh kamu Ki. Besok wis tak jelas ke. Mbak mau ke rumah orang pintar dulu. Mau nanyain kenapa adikku bisa jadi se-error ini. Aku hanya bengong dan semakin bingung melihat Mbak Dia kalang kabut sendiri. Merasa khawatir dan penasaran, aku memilih menunggu informasi dari Mbak Dia. Beberapa hari lamanya Mbak Dia tidak ada kabar. Sambil menunggu aku mendekati Ara lagi supaya Ara mau terbuka lagi padaku. Namun sia-sia. Sekarang Ara benar-benar tertutup. Sepertinya dia menaruh curiga pada aku karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Putra. Aku merasa di-unfriend oleh Ara. Di tengah kegalauan tiba-tiba Mbak Dia menghubungiku dan meminta aku datang ke rumah. Aku pun bergegas pergi. Sesampainya di sana, Mbak Dia langsung menyuruhku masuk ke rumah. Sini masuk, duduk cepat. Iya Mbak, iya gimana Mbak? Tanya aku. Sebelumnya sorry ya Ain. Dengan terang-terangan abis kita ngobrol dulu itu, Ara langsung tak bawa ke orang pinter. Merinding aku. Cerita Mbak Dia. Tuh kan makanya Ara sekarang tertutup sama aku Mbak. Jawabku. Udah gak apa-apa, yang penting sekarang faktanya udah ketahuan kalau Putra itu curang. Yang bener Mbak. Curang gimana? Tanyaku kaget. Ara itu udah kena guna-guna lewat makanan sama minuman yang Ara makan dan bawa pulang dari sana. Setelah Mbak selidiki, si Putra ini kakeknya seorang dukun. Bukan seuzon ya, tapi perubahan Ara itu gak lazim. Mbak serem deh. Balasku masih terkejut. Iya bener, orang pinter. Bilang kata si dukun Ara tuh udah kenyang-kemenyan sama kembang. Sekarang gini deh, kalau Ara bisa dicegah untuk kesana lagi, mungkin bisa berkurang pengaruh guna-guna itu. Pinta Mbak Dia. Aku usahain bakalan bantu Ara Mbak buat tetap stay di rumah kok. Jawabku. Makasih ya, beneran aku ngerasa banyak terbantu sama kamu. Sama-sama Mbak. Sejak saat itu aku mulai mengatur strategi untuk menjaga Ara supaya nggak lagi ketemu sama Putra. Karena Putra tidak pernah mau datang ke rumah Ara. Namun Ara yang dipaksa untuk keluar dari rumah untuk bertemu Putra. Aku pun lebih sering main ke rumah Ara dan pulang pergi bersama. Hingga suatu hari Ara tiba-tiba menolak untuk kutemani saat berangkat sekolah. Saat ku telepon Ara buat janjian berangkat bareng lagi ke sekolah.
Ara, nanti kita masuk siang, barengan lagi ya, ajakku. Sorry En, aku gak bisa, di rumah lagi repot, jawab Ara. Oh gitu. Iya, motornya mau dipakai belanja ke pasar, jadi nanti aku berangkat awal naik angkot. Ya udah deh, kalau gitu nanti ketemu di sekolah ya. Oke deh. Percakapan lewat telepon pun kami sudahi. Siang hari saat aku sampai di sekolahnya, ternyata Ara belum sampai. Aku pun menantinya di gerbang sekolah. Bel masuk kelas sudah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu. Namun Ara belum juga sampai. Hingga pada akhirnya aku lihat dia tergopoh-gopoh lari ke dalam sekolah. Dan di luar gerbang kulihat Putra di atas motornya. Ternyata Ara janjian sama Putra saat berangkat sekolah. Sampai di kelas Ara lebih banyak diam sampai jam sekolah selesai. Begitu terus sampai berhari-hari. Bulan berganti, Ara jadi sering sedih dan menangis. Setiap sampai di sekolah matanya sembab. Aku semakin kasihan. Karena sudah tak tahan lagi, aku mencoba membujuk Ara untuk bercerita. Ra, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, aku siap mendengarkan. Atau mungkin ada yang ingin kau ungkapkan, tapi aku tidak siap berbicara. Teleponlah aku, kapan aja aku siap kok. Ara hanya mengangguk. Berhari-hari ku tunggu Ara tak kunjung menghubungiku. Dan tiba-tiba tepat 2 tahun usia pacaran mereka, Ara menelpon. Di seberang sana ku dengar suaranya menangis sesenggukan. Sampai-sampai sapaanku tak dijawab olehnya. Setelah menunggu beberapa lama, Ara mulai berbicara. Please, kuatkan aku, jangan pergi meski aku menyebalkan. Kenapa tiba-tiba kamu bicara begitu? Aku akan tetap ada sebagai pendengarmu yang baik. Tiba-tiba Ra berbicara. Jangan jijik sama aku ya. Aku kaget. Kenapa Ra kamu? Aku ucap Ra terbata-bata. Aku kotor En. Setelah ngomong begitu Ra kembali menangis sejadinya. Aku pun ikut nangis karena tahu apa yang Ara maksud. Ara, kamu di mana? Yuk aku temani. Aku di rumah, please peluk aku, jawab Ara sambil menangis. Oke, aku kesana sekarang. Lalu aku bergegas ke rumah Ara. Sesampainya di sana dan kutemui Ara di kamarnya. Dia meringkuk di atas kasur. Ku dekati dia, kemudian dia bangun dan memelukku erat. Benar katamu dan Kak Dia, Putra mendapatkanku dengan cara yang licik. Dia menggunakan magic. Dia ngambil semua milikku, uangku, waktuku, pikiranku, tenagaku, dan terdiam sejenak. Kesucianku, cerita Ra sambil masih terus menangis di pelukanku. Lisan, aku udah gak tahan. Akhir-akhir ini dia sering mukul aku, mendorong, menampar, dan ngancam mau ninggalin aku. Aku takut, aku bertahan karena aku merasa udah gak layak untuk siapapun. Lanjut Ra, cepat mintalah maaf sama Tuhan. Bertobatlah, segera perbaiki semuanya. Tinggalkan dia. Percaya sama aku, kamu akan dapat yang lebih baik. Kalau kamu bertahan selamanya, kamu akan mengalami ini, Ra. Aku menggelengkan kepala sejenak. Lalu, gimana aku bisa? Aku udah gak layak, En. Aku kotor. Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu itu. Aku pun mencoba menghibur dan menguatkan hati Ara. Gak semua laki-laki bajingan kayak Putra. Masih banyak lelaki baik dan terhormat yang bisa menghargai dan tidak melukai wanitanya. Asal wanitanya benar-benar mau bertobat dan kembali jalan yang baik. Please percaya aku, Ara, atau aku akan membiarkanmu sendirian. Kali ini udah cukup keterlaluan. And please keluar dari kamarku, pulanglah, tinggalkan aku. Sejak saat itu kami tidak lagi menjadi sahabat. Aku hanya kasihan dan tak ingin Ara terus jatuh dalam lubang gelap. Namun Ara masih berat untuk bangkit. Karena memang menurutku bukan suatu yang mudah. Meski demikian aku tak benar-benar meninggalkan dia. Beberapa bulan aku masih mengawasinya lewat Mbak Dia. Kami intens berhubungan lewat telepon, yang membuatku gembira
Meski Ara masih pacaran dengan Putra, tapi sekarang Ara menjadi rajin beribadah dan jarang keluar rumah. Hingga Putra sampai mau datang ke rumahnya. Meski sering terdengar mereka cekcok, kata Mbak Dia, Ara sekarang jadi lebih sabar dan gak gampang marah hingga aku nyeletuk. Apa mungkin peletnya udah gak mempan ya Mbak? Tapi aku heran pelet apa yang bikin Ara bisa sampai rela banyak berkorban bahkan kesuciannya. Bukan cuma pelet tapi ternyata si Putra punya ajian pengasihan. Siapapun akan tunduk sama dia, apalagi orang yang jauh dari agama. Aku pun terkejut. Astaga Mbak, sampai segitunya? Tanyaku. Iya, alhamdulillah sekarang si Ara udah sadar dan lebih tegar. Sekarang tugas kita buat lebih nguatin dia aja, jawab Mbak Dia. Oke deh Mbak, lain waktu aku bakal main ke rumah mau ngobrol sama Ara. Sejak saat itu, aku berusaha kembali menghubungi Ara dan menjalin kembali hubungan yang sebelumnya putus. Genap 6 bulan kemudian, atau 2,5 tahun usia hubungan Ara dan Putra. Ada hal mencolok yang membuatku heran. Putra yang selama ini mampu membuat Ara takluk, tiba-tiba berubah, semakin takut kehilangan Ara. Itu buktikan dari keberaniannya sekarang untuk selalu mengunjungi rumah Ara. Bahkan terlihat sering menangis saat cekcok dan menuruti semua kemauan Ara. Ara merasa itu aneh, karena dengan tiba-tiba keadaan bisa berubah. Karena penasaran, aku mencoba mengorek informasi langsung pada Ara. Hai Ra, wah seneng deh lihat kamu kembali ceria dan bisa bangkit secepat ini, sapaku. Ya syukurlah aku masih waras, semoga ini seterusnya. Amin, jawab Ara. Amin, bener deh, bangga aku. Jangan bangga dulu, ada sesuatu yang ingin aku perbuat untuk Putra. Aku pun heran dan tentu saja penasaran. Ra, apa maksudmu? Tanya aku. Lihat aja nanti. Maksudmu kamu gak bener-bener murni berubah? Apa kamu hanya mau balas dendam gitu? Tanya aku lagi. Tunggu aja. Ara pun berlalu, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan. Ara yang sekarang kulihat sangat alim, rajin beribadah, bahkan rela tak tidur hanya untuk menyambung sholat tahajud ke sholat subuh. Tapi kenapa Ara memiliki dendam dalam hati yang begitu membara? Apakah memang guna-guna Putra sudah benar-benar hilang dan menyadarkan Ara? Untuk menjawab itu semua, aku putuskan untuk bertahan mendampingi Ara dan sering menanyakan kabarnya ke Mbak Dia. Setiap saat aku sempatkan untuk bermain ke rumahnya, hingga aku, Ara, dan Putra jadi begitu akrab. Hingga suatu hari saat di rumah Ara, Putra datang bertamu. Seperti biasa, Ara bergegas ke dapur untuk membuatkan minum dan menyiapkan cemilan. Aku senang melihatnya, karena Ara mampu bertahan hingga tahun ketiga. Aku pun berinisiatif untuk membantu Ara ke dapur. Dan saat aku menawarkan bantuan untuk membawa teh ke depan dengan keras, Ara menolak. Aku bawain tehnya ya Ra, tawarku. Lancang kamu jangan, itu urusanku, jawab Ara sambil melotot. Gitu amat sih, gak bisa apa pelan-pelan? Gak pakai melotot juga. Ara memandangku tajam. Lalu, sana kamu bawa cemilan ini aja, pintanya. Iya deh. Aku pun segera berlalu pergi dengan rasa penasaran yang begitu menggunung. Penasaran ini tak dapat kubendung. Akhirnya aku putuskan untuk mengintip dari balik tembok pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Hatiku bergejolak. Hal apa yang bisa membuat Ara marah besar? Mungkinkah hanya karena segelas teh hangat? Ternyata aku salah. Beberapa saat sebelum Ara menaruh tutup gelas, dengan seksama dia mengamati keadaan sekitar. Matanya mencari-cari sesuatu yang mungkin sedang mengawasinya. Tanganku dingin seketika, takut ketahuan. Beruntung Ara tak tahu aku sedang mengintip. Setelah dia rasa aman, tiba-tiba hal tak terduga terjadi lagi. Tangan Ara merogoh ke dalam celananya. Tak lama kemudian kulihat darah menetes dari ujung-ujung jari itu dan dicelupkannya ke dalam teh hangat yang sudah membuat kami bertengkar sebelumnya. Aku melongo dan bertanya-tanya,
kenapa Ara melakukan itu. Jijik sekali aku melihatnya. Tanganku gemeteran dan dingin. Dengan cepat aku segera pergi dari tempat persembunyian dan menuju ruang tamu. Setelah Ara datang, aku segera berpamitan karena merasa tiba-tiba tak enak badan. Sesampainya di rumah, aku segera menelpon Mbak Dia dan menceritakan apa yang terjadi saat di rumahnya tadi. Lalu Mbak Dia berkata, "Tenang En, Mbak akan cari tahu jawabannya ke orang pintar kemarin. Kamu tunggu aja kabar dari Mbak ya. Kamu bantu doa semoga ini bukan hal yang buruk." Kemudian aku menenangkan hatiku dengan berwudu, sembari berdoa untuk kebaikan kami semua. Karena aku curiga Ara sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sampai keesokan harinya, telepon berdering dari Mbak Dia. "Halo Mbak, gimana?" Aku pun langsung menodong dengan pertanyaan. "En, siapkan hatimu untuk kabar buruk ini," jawab Mbak Dia. Mbak kok gitu? Ara nggak apa-apa kan?" Lanjutku bertanya. "Aranya baik En, bahkan kata orang pintar Ara udah tidak bawa pengaruh guna-guna atau pengasihan." "Tapi kabar buruknya?" tanyaku penasaran. "Ara En, Ara berniat balas dendam lewat pelet getih reget." "Astagfirullah Mbak, yang benar." "Iya En, kata orang pintar itu seperti halnya pengasihan. Darah menstruasi ini bisa menuduhkan orang yang dia tuju, orang yang dia sebut namanya atau wong yang disambati. Dan efeknya juga sesuai yang dikehendak si empunya. Aku gak nyangka En kenapa bisa Ara berbuat begini." Untuk imbal baliknya, orang pintar itu tak mau menjelaskan banyak, namun beliau berkata jika sampai nanti Ara dan Putra bisa bertahan sampai menikah, Putra akan selamanya tunduk dan tidak bisa menolak apapun kemauan Ara. Dan jika keduanya putus, maka Putra akan kesulitan berjodoh. Bahkan wajah Ara akan terus membayangi Putra sampai kapanpun. Astagfirullah Mbak, gak nyangka ya Ara bisa melakukan itu. Siapa juga sih yang gak nyangka En? Terus sekarang harus gimana Mbak? Tanya aku. Kita harus bisa menghentikan perbuatannya. Dosa tuh En, syirik. Tapi gimana Mbak? Ara yang sekarang kan keras kepala banget. Kita pikir bareng-bareng ya. Please tetap bantu aku demi kebaikan Ara, pinta Mbak Dia. Oke deh Mbak, aku tunggu kabar selanjutnya ya Mbak. Selang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Ara seperti hilang di telan bumi. Tidak ada kabar beritanya. Kami udah lulus sekolah dan Ara sudah mendapatkan pekerjaan. Menurut Mbak Dia, semenjak bekerja, Ara sering ganti nomor telepon. Untuk pulang pun hanya sekali dalam 1 minggu. Padahal jarak rumah dengan tempat kerjanya 30 meter per 1 jam perjalanan. Karena penasaran, aku mendesak Mbak Dia untuk berbicara. "Mbak, sebenarnya ada masalah apa sih Mbak? Kok sampai kesannya Ara itu minggat gak jelas kabarnya?" "Aku bingung mau jelasinnya En. Aku takut kamu tambah bingung juga," jawab Mbak Dia. "Mending bingung Mbak daripada gantung gak ada kepastian gini." Akhirnya Mbak Dia mau bercerita. "Ya udah, aku ceritakan dari awal ya. Sejak kejadian kamu mergoki Ara kasih darah men itu ke minuman Putra, Ara jadi lebih tega ke Putra. Bahkan Putra sampai sering nangis dan memohon-mohon kalau lagi bertengkar sama Ara. Aku pernah dengar Ara minta Putra buat kembaliin keadaan seperti semula. Ara minta keperawanannya dikembalikan. Putra hanya bisa menangis dan bersujud ke kaki Ara. Ketika aku ingin menengahi, Ara melotot dan ngancem bakalan bikin Putra tambah sengsara. Aku juga heran kenapa Putra bisa setakut itu sama Ara. Sampai orang tua aku aja gak bisa ngehalangin kemauan Ara. Akhirnya Putra ingin menebus dosanya dengan menikahi Ara. Namun dengan syarat usia Putra harus 19 tahun. Sambil menunggu itu, Putra pamit pergi bekerja di luar provinsi dan berharap dalam waktu 1 bulan akan pulang dan bisa menikahi Ara. Namun ternyata dalam masa penantian itu, Ara justru meninggalkan rumah dengan alasan bekerja. Ya Ara emang kerja tapi dia sulit dihubungin.
Nomor selalu ganti, jarang pulang, dan ternyata aku dengar kabar kalau mereka udah putus. Dan Ara punya gandengan baru, En. Aku pun terkejut dan kaget. Ara kok jadi separah ini sih, Mbak? Tanya aku. Gak parah lagi, En. Gila. Hari, tanggal udah ditentuin. Dianya malah kabur dan ninggalin Putra. Bahkan sekarang punya cowok baru. Setiap malam Putra telepon aku sambil menangis-nangis. Udah di sana kerjanya kasar, buka lahan. Di hutan sinyal susah. Bisa pegang HP kalau malam aja. Malah Ara kayak gini. Aku pun tak bisa berkata-kata lagi. Oke, fix. Aku harus ketemu Ara dan nanya maunya apa. 1 minggu kemudian, hari Sabtu, aku nekat ke kota sebelah untuk menemui Ara. Dari alamat yang diberikan Mbak Dia, sangat mudah untuk menemukannya. Kami pun bertemu dan mengobrol. Ra, kok kamu sekarang jadi gini sih? Kalau kamu kesini hanya buat hakimi aku, mending kamu pulang, En. Nggak gitu, kamu itu pada dasarnya baik, Ra. Tapi kok tiba-tiba begini sih? Aku tuh udah capek banget yang ngadepin Putra. Aku sejak awal emang udah keliru. Kenapa milih dia? Kenapa mendingin tampang doang? Kurang apa aku? Aku udah sabar. Aku nurutin apapun kemauan dia. Ternyata dia manfaatin aku. Bahkan tega main tangan sama aku. 3 tahun itu gak sebentar, En. Sakit jiwa raga aku. Aku cuma mau Putra ngerasain apa yang aku rasain selama 3 tahun ini, En. Dan setelah itu ketika dia udah sakit, sadar dan minta maaf, aku udah hilang dari kehidupan dia. Gila gak sih cewek sebaik aku terus masih dia tundukin pakai guna-guna. Sampai aku rela melucuti harga diriku, bahkan disakiti dia. Masih iya-iya aja. Aku bakal selalu ingat perlakuan kasarnya, kata-kata tak pantasnya. Bagaimana dia meres aku, bagaimana dia melukai hatiku, bagaimana dia merenggut harga diriku. Meskipun dia sekarang berubah, tapi aku tak akan luluh. Karena perubahannya adalah karena bantuanku. Kalau bukan karena getih kotor ini, mungkin aku masih menjadi alas kakinya. Dengan mata tajam Ara menatapku. Astaga, oke kalau gitu, aku gak akan ikut campur. Sebab akibat dosa, neraka adalah urusanmu dengan Tuhan. Sejauh ini aku udah berusaha mengingatkanmu, Ra, bahwa efeknya gak baik buat kehidupanmu ataupun Putra. Tegasku. Aku gak peduli, yang jelas karma itu ada. Dan setelah tugasku selesai, maka getih kotor ini yang akan melanjutkannya. Jawab Ara. Aku pun berlalu begitu saja tanpa menghiraukan Ara yang mukanya lebih mirip orang kesetanan sedari tadi. Semenjak kejadian itu, aku dan Ara lama tak berjumpa. Bahkan dalam hitungan waktu hampir 2 tahun. Hingga pada awal April 2012 tiba-tiba HP-ku berdering. Kulihat nama Putra memanggil. Karena heran buru-buru ku angkat. Halo, ada apa Putra? Tanya aku. Sambil menangis sesenggukan, Putra bertanya. Bener ya besok Ara mau ijab kabul? Aku gak tahu soalnya udah hampir 2 tahun gak ketemu dia. Siapa yang kasih kabar kamu? Tanya balik. Aku tahu dari teman kita. Selama ini aku udah berusaha jaga hubungan kami. Meski kami jauh, aku tetap hubungi dia tiap malam. Perjuanganku kurang apa, En? Curhat Putra. Telingaku rasanya udah tak tahan mendengar tangis Putra. Lalu dengan jahatnya aku tutup telepon itu dan bergegas menghubungi Mbak Dia. Halo Mbak. Halo, kamu pasti mau nanya soal Ara bukan? Mbak kok tahu? Sedari tadi Putra menelponku, tapi aku tak kuasa mengangkat teleponnya. Kenapa bisa begini Mbak? Ini udah jadi pilihan, En. Mbak bisa apa? Mbak sebenarnya kasihan, tapi gimana lagi? Kalaupun dilanjutkan dengan Putra, aku yakin mereka gak akan bahagia. Bisakah aku bicara dengan Ara, Mbak? Tunggu ya. Beberapa saat kemudian. Halo, ada apa, En? Keputusanmu udah bener-bener kau pertimbangkan, Ra? Udah, En. Hidupku harus berlanjut. Aku tidak boleh stuck di belakang. Aku telah menemukan pria baik hati yang tidak pernah mengungkit masa laluku. Dia lebih dari yang ku minta ke Allah.
Apa kamu masih ingat apa yang kamu perbuat ke Putra? Iya masih En, sudah kukatakan tugasku selesai dan biar Getih Kotor itu yang melanjutkan tugasnya. Itu sudah bukan urusanku lagi. Aku udah tidak mau membahas itu, aku udah bertaubat. Aku masih bingung dengan apa yang kamu maksudkan, Ra. Saat pertama kali ku celupkan Getih itu dalam minumannya, sejak itu aku menyebutkan nama dan keinginanku terhadap dia. Rapalan itu tak akan ku beritahukan kepada siapapun. Biarlah cukup Putra yang mengalaminya. Nama, weton, niat, rapalan lainnya biarlah jadi catatan kelamku En. Sekarang aku udah berada di masa depan. Aku melepaskan semua itu, mendekatkan kembali diriku dengan agama aku. Aku mungkin adalah pendosa, namun aku ingin berubah sekarang. Jangan halangi aku. Turutlah berbahagia atas perubahan baikku ini. Turutlah bergembira atas ketegaranku selama ini. Untuk dosa atas masa lalu, biarlah aku yang menanggungnya. Dan kumohon kasihanilah aku dengan tidak mengungkitnya lagi. Karena sudah ada lelaki baik hati yang rela menanggung dosaku juga. Aku pun hanya bisa terdiam mendengar cerita dari Ara. En, hari ini aku melakukan ijab qabul, doakan untuk kebahagiaan kami ya. Aku hargai yang kamu lakukan, Ra. Doaku selalu baik untukmu. Semoga kamu istiqomah ya. Amin. Percakapan kami berakhir dan hatiku berdebar kencang. Seakan tak percaya ada hal segila ini terjadi di sekitarku. Pelet, aji pengasihan yang dikalahkan oleh getir reget atau darah kotor. Hal yang tak masuk akal, namun dialami oleh orang terdekatku. Semenjak itu Putra sering menghubungiku guna mendapatkan informasi tentang kehidupan Ara. Bahkan seringkali dia menangis dan bercerita padaku tentang perasaannya. Bahkan tak jarang Putra menelponku dalam kondisi mabuk. Dia mengaku hampir gila karena bayangan Ara terus saja ada di depan matanya. Dia mengakui penyesalannya yang telah menyia-nyiakan Ara selama itu. Putra merasa sekarang hidupnya sulit. Dari segi apapun, aku hanya bisa menenangkan hatinya dengan sedikit semangat dan saran agar dia tetap melanjutkan hidupnya untuk bertaubat. Semenjak itu Putra pun hilang tanpa kabar sampai kurang lebih 5 tahun usia pernikahan Ara. Saat Ara mengandung anak kedua, Ara bercerita padaku. Waktu itu tiba-tiba di HP Ara masuk sebuah SMS. Senang melihatmu bahagia, selamat atas kehamilanmu. Ara menodongku dengan pertanyaan, apakah aku yang memberitahukan kepada Putra? Aku pun mengelak karena memang sudah lama Putra menghilang. Lalu keesokan harinya kembali lagi ada SMS masuk. Sebenarnya aku hanya merindukanmu, hingga sengaja lewat depan rumahmu. Kemudian Ara bercerita padaku atas kejadian ini. Kamu Sira aneh-aneh, kenapa sih harus dibalas dengan jalan yang sama? Gak bisa apa lebih rajin ibadah, menyerahkan semuanya sama Allah? Aduh itu lagi yang kamu bahas En. Sekarang kan udah aku serahin sama Allah. Kamu gak takut kalau Putra berbuat nekat? Mau nekat ngapain? Buka rahasia. Duh, suamiku udah tahu semua. Aku jujur sama dia kecuali soal getir-get itu. Sudahlah Ra, aku lama-lama takut juga sama kamu. Ya makanya biarin aja tuh Putra, gak usah ditanggepin. Terserah deh. Sejak saat itu, Ara sering menerima SMS dari nomor HP yang sama. Meskipun Ara berganti nomor, tetap saja dia tahu. Bahkan ada 2 SMS yang bisa bikin Ara takut. Aku pun menunjukkan pesan itu. Sampai kapanpun akan kutunggu jandamu. Yang kedua, apa yang sudah kamu berikan padaku sehingga aku seperti ini. Tolong jika aku salah maafkanlah. Namun tidak pernah satu SMS pun Ara balas. Bahkan kabar terakhir yang aku dapat, sampai sekarang Putra kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Ketika ada perempuan yang mau untuk dinikahi, namun orang tuanya tidak merestui. Dan ketika ada orang tua perempuan yang merestui, tapi perempuannya sulit untuk diajak menikah. Usut punya usut, Putra sulit menemukan perempuan idaman. Karena yang dia mau adalah sosok seperti Ara. Bayangan Ara selalu membayangi hidupnya. Terkadang tak sampai hati aku memikirkan itu semua. Merasa gak mampu kalau menjadi Ara maupun Putra.
Dan bagaimanapun dengan Arah, mungkin memang belum waktunya teguran itu datang. Itulah kisah cerita Arah yang balas dendam dengan pelet getih kotor. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga juga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.